Masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, kita ngebahas seputar BAB ya. Pagi-pagi begini mungkin ada yang belum BAB atau mungkin mau lihat bentuknya seperti apa, ini kita bahas, oke? Gimana sih sebenarnya normal? Karena kan biasanya kan itu cuma ya udah dibuang aja nggak dilihat. Padahal sebenarnya itu penting banget loh ternyata. Malah kalau misalnya kita mau screening itu ternyata harus lihat dari feses juga. Betul sekali, apalagi untuk mendeteksi kanker usus besar itu. Nah, masih bersama kami Profesor Dr. Arif Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam, konsultan GEH. Mantap nggak tuh saya? Hebat banget, lengkap selengkap-lengkapnya. Terima kasih. Gimana dok mengenai BAB nih dok? Pasti Betul. masyarakat Jadi pengen sebenarnya tahu, gini ya, kalau memang mau googling tuh ada gambarnya tuh, Bristol namanya skornya ya. Tapi secara garis besar tuh begini. Pokoknya saya bilang tadi yang paling benar-benar sembelit itu adalah seperti kotoran kambing. Kalau kotoran kambing tahu lah kira-kira iya padat dan keluarnya itu susah banget gitu. Gelutuk lah kayak begitu ya. Nah, kemudian berikutnya lagi tuh tambah banyakan lagi gitu, tapi tetap masih keras. Nah, yang ideal itu adalah seperti pisang lembut. Nah, gitu. Jadi kalau BAB dan ngeluarinnya juga gampang gitu loh, Teh, gitu. Nggak perlu masih ngedentung. Itu udah nggak normal itu sebenarnya. Nggak perlu pakai ngeden lagi, udah Iya, keluar dengan nggak usah pakai ngeden. Jadi langsung selesai. Kalau ngeden beranak ya, dok. Satu hal lagi begini, kalau sekarang tuh kan kita kan umumnya kloset jongkok langsung di flash ya, langsung. Nah, itu sebenarnya kalau kira-kira merasa kok agak beda, lihat deh, intip dulu deh apa yang ada itu gitu loh. Jadi jangan di flash dulu ya, dok. Di flash dulu. Nah, sekarang saya sering ketemu dengan pasien-pasien yang ya pinter, dia mau dibilang pinter juga sih. Jadi datang ke saya, dok saya beraknya seperti ini gitu. Jadi nunjukin ke situ gitu loh. Jadi supaya ketahuan juga ada apa mungkin ya. Betul, ya nggak apa-apa, fotoin aja nanti. Saya rasa nggak ada lah dokter yang, jangan, nggak pasti. Justru dokter pengen tahu apa sih sebenarnya gambaran apa yang dia maksud gitu. Karena ada juga pasien, secara makroskopis sebenarnya kita bisa lihat juga. Iya, gitu jadi misalnya ada pasien kemarin tunjukin merah-merah, saya bilang, Anda habis makan semangka? Iya, oh iya ada semangka, saya bilang kan gitu. Karena kalau misalnya sembelit itu dibilang kalau tidak BAB lebih dari berapa hari nih, dok? Ya, jadi tadi yang saya bilang frekuensi yang normal itu masih oke lah. Sebenarnya kan tiap hari ya, 1 kali sehari. 2 hari sekali masih oke. Tapi kalau udah 3 hari sekali, artinya 2 kali seminggu itu udah nggak normal. Oh baik. Makanya saya bilang ya, pemirsa ya. Jadi inget-inget tuh ya. Kalau masih 2 hari sekali masih oke, tapi kalau udah 3 hari itu nggak oke. Udah nggak oke ya. Boleh langsung presentasi kepada dokter. Nah ini fakta selanjutnya. Ini yang mencengangkan mungkin ya. Katanya pria itu lebih rentan terkena penyakit kanker usus besar. Fakta atau mitos dulu? Ya, ini memang fakta. Ya, ini secara hormonal. Jadi secara hormonal memang laki-laki lebih banyak ya. Tapi memang tergantung dari risetnya. Kebetulan memang yang di riset kita laki-laki lebih banyak daripada wanita gitu. Jadi ya ada faktor genetik lah macam-macam, tapi juga nggak terlalu seperti SLE misalnya lebih banyak wanita yang ekstrim, nggak juga. Beda-beda nggak terlalu tipis lah, kira mungkin 40-60%. 60% laki-laki, 40% wanita gitu. Ada riset yang 30-70, tapi umumnya beda-beda tipis lah gitu. Baik dok. Jadi resikonya tetap sama sebenarnya. Baik, jadi bukan berarti laki-laki lebih banyak, perempuannya tidak pernah terjadi, enggak juga. Karena gitu ya. memang kan ya, mohon maaf aja, ada beberapa faktor resiko. Salah satunya adalah merokok. Memang kan salah satunya kan pria lebih banyak merokok ya di Indonesia ini dibandingkan wanita. Dan itu merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadinya kanker usus besar. Baik dok. Jadi bisa juga dari situ. Stop merokok gitu ya. Stop merokok ya. Rokok, jangan merokok lagi. Oke, selanjutnya bagaimana dengan orang yang diabetes nih dok? Katanya memiliki risiko yang lebih tinggi terkena kanker usus besar, ini fakta atau mitos? Ya, ini memang fakta. Jadi termasuk juga salah satunya tadi obesitas, penyakit kencing manis, ya, kemudian juga tadi merokok, kemudian juga kurang bergerak, ya, konsumsi makanan-makanan yang tinggi daging merah, ya, dengan rendah serat itu juga beberapa faktor resiko. Tapi sekali lagi begini, kadang-kadang orang bilang, waduh, faktor resiko itu biasanya nggak tunggal. Jadi ini misalnya dia tadi, misalnya dia DM, nggak DM aja, mungkin ada obesitasnya, ada merokoknya gitu loh. Jadi jangan berpikir, waduh nanti saya bisa gitu, tidak. Karena sejatinya berfaktor, ada juga faktor genetik. Tapi juga orang yang memang orang tuanya kena kanker belum tentu juga dia kena kanker, apalagi kalau memang gaya hidupnya bagus gitu loh. Betul. Jadi prinsipnya ya pokoknya kita udah tahu ini ada risiko,
dah kita jagain aja bagaimana kita bisa mengendalikan risiko tersebut gitu loh. Kalau gaya hidup kan bisa dijaga. Betul sekali. Ya kan kalau nggak bisa bergerak ya kita banyak bergerak. Kalau kurang makan sayur ya udah tingkatin makan sayur buahnya. Ya. Jadi sebenarnya ada cara, artinya ada solusinya lah. Oh baik dok. Nah kan tapi ini sebenarnya penyakit ini bisa disembuhkan nggak sih dok? Ya, sembuh total gitu dok? Betul, bisa. Jadi ini kalau tadi mau fakta mitos, faktanya betul. Bisa. Tapi kebetulan tadi bukan fakta mitos. Saya hanya bertanya. Jadi sekarang begini, kan kalau bicara soal penanganan kanker ya, kalau memang ini masih prekancer, misalnya bentuknya polip, itu kita potong polipnya selesai. Jadi kita memutus mata rantai. Perjalanan tumor pada pasien tersebut menjadi kanker. Jadi selesai, kita polipektomi namanya. Nah, kalau pasien itu datang dengan stadium 1 itu biasanya belum menyebar ke kelenjar getah bening, belum ada di organ lain dan masih ada ngumpulnya di situ. Itu kalau diobatin itu bisa tuntas, boleh dibilang kita bilang survival rate-nya ya, hidup 5 tahunnya itu bisa di atas 90%. Nah, tapi kalau pasien ini datang dengan stadium 4, maksudnya apa? Udah menyebar di liver, maka survival rate-nya bertahan 5 tahunnya itu hanya 10% dari pasien-pasien tersebut begitu. Tapi tetap masih ada bisa sembuh. Ya saya sampaikan karena pasien saya waktu itu mungkin datang sekitar stadium 2, udah belasan tahun masih sehat pasiennya gitu. Jadi ini bisa disembuhkan, itu yang penting dulu. Baik, ya kan? Dok, tapi mungkin nggak sih dok pasiennya datang gitu ya, sudah dalam keadaan baru ada gejala pada saat dia udah nyebar kemana-mana gitu. Ada juga. Ada juga ya dok ya. Nah kan, penyebarannya kemana aja nih dok? Ya, umumnya ke liver. Ke liver ya. Ke liver. Ya pertama tentu kalau awal kelenjar getah bening sekitar, kemudian dia ke liver, bisa juga ke paru-paru menjalar, ke tulang juga bisa. Tapi umumnya ke liver. Ya, jadi umumnya. Nah, kadang-kadang begini. Pasien itu kan ada yang memang sensitif ya, arti kata begini, dia udah susah BAB, udah cepat-cepat berobat ke dokter gitu kan, misalnya dia udah nyeri perut berulang mules udah cepat ke dokter, jadi kan cepat ketahuan tuh. Kan ada orang yang mungkin udah nanti aja. Bahkan ada pasien misalnya kita ketemu waktu kita USG kok ada tanda penyebaran, akhirnya kita lakukan screening, kolonoskopi, ketemu tumornya, jadi artinya secara kebetulan kita udah temuin penyebaran di liver, kita cari semana sumbernya baru ketahuan di ususnya. Ya ditanya-tanya lagi, suka sakit-sakit perut, iya sih suka sakit-sakit perut gitu. Kalau masalah iyalah, jadi setelah kita balik lagi di retro lagi, baru pasien cerita bahwa itu ada gejala, tapi selama ini diabaikan. Gitu. Iya, berarti ya pemirsa hidup sehat jangan pernah abai terhadap kesehatan tubuh kita. Kita harus benar-benar mendengarkan dan melihat nih tubuh kita tuh kenapa, dan tubuh merasakan. Kita rasanya apa, ya kan? Apa yang dibuang dari tubuh kita juga normal apa enggak gitu ya. Harus dilihat juga semuanya dan jangan lupa selalu hidup sehat. Ya, jangan tergoda sama tiba-tiba di barbeque sana lagi ada diskon. Kita makan besokannya lagi, kita mau makan di situ lagi, daging lagi. Aduh, jadi hindari daging yang terlalu banyak gitu ya dok ya. Betul. Dan imbangin makan sayur. Nah, itu dia, boleh makan daging tapi jangan berlebihan dan yang paling penting adalah banyakin makan sayur. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak Prof. Nah, kali ini ada lagi yang informasi kesehatan nih mengenai minuman sampah. Tapi ternyata minuman sampah ini katanya bisa bermanfaat untuk kesehatan. Kok minuman bisa sampah sih? dari Jawa, yaitu wedang uwuh. Udah ada manfaatnya nggak sih? banget nggak? Nanti kita balik lagi ya sama yang uwu-uwu. Tetap di Hidup Sehat.